Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur ada di bulan Oktober, minggu yang pertama. Hanya tinggal beberapa bulan kita akan mengakhiri tahun 2020. Kita tetap percaya Tuhan Yesus baik. Kita juga percaya Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita berdoa, siapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur di bulan Oktober ini, kami yakin percaya, kami melihat terang-Mu di dalam hidup kami. Engkau menuntun, memimpin, mengarahkan hidup kami, mengalami kemenangan demi kemenangan, kelepasan, kesembuhan, dan mukjizat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Oktober ini, saya akan mulai seri khotbah tentang terang. Untuk hari ini, firman Tuhan suara pembalaan dengan judul Let There Be Light, and There Was Light. Firman Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Kita yakin dan percaya hidup ini, kita butuh terang. Terang lawan kata adalah gelap. Terang kita bisa melihat sesuatu dengan jelas. Terang kita dapat melakukan aktivitas dengan baik. Terang waktu untuk bekerja. Terang di mana kita dapat menjadi berkat seperti sebuah mercusuar yang adalah terang di tengah-tengah kegelapan yang ada. Mungkin ketika kapal melihat ada mercusuar, ada terang, maka mereka tahu mereka sudah hampir tiba di tujuan. Terang itu begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bekerja di tengah kondisi di mana hari masih terang. Hari masih terang berarti kita masih mempunyai kekuatan, kita masih punya pengharapan bahwa inilah waktunya. Lawan kata dari terang adalah gelap, di mana di dalam gelap kita tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di depan kita. Gelap juga memberikan arti bahwa sesuatu bisa saja salah pandang dan tidak dapat efektif melakukan kegiatan. Kalau kita lihat di beberapa tempat yang masih belum ada aliran listrik, di sebagian tempat yang masih belum ada listrik masuk, maka mereka ketika malam, mereka hanya mengandalkan terang dari bintang-bintang di langit ataupun sinar dari bulan. Jadi gelap adalah lawan kata dari terang, di mana juga mencerminkan gelap sesuatu yang kita tidak dapat melihat. Gelap juga dapat diartikan manusia yang masih hidup dalam gelap, berarti dosa yang menguasai dia, dan kebencian, kepahitan, kekecewaan yang memerintah dalam kehidupannya. Namun sebaliknya, terang menggambarkan sebuah kelepasan, sebuah pengharapan kembali, sebuah cahaya yang bersinar, yang memberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru. Itu adalah terang. Jadi kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini, di mana manusia tanpa Yesus, tanpa Tuhan dalam hidupnya, hidup dalam gelap. Seperti di zaman Perjanjian Lama, kitab terakhir adalah Maleakhi. 400 tahun sebelum Masehi. Masa-masa yang sangat gelap, di mana pada hamba tidak terdengar hamba Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan. Selama kurang lebih 400 tahun dalam masa gelap ini, di mana Yesus datang lahir sebagai manusia, menjelma sebagai manusia, mengambil rupa seorang manusia, seorang bayi yang mungil. Dia lahir
di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dan Dia adalah juru selamat kita, di mana setiap Natal kita memperingati kelahiran Yesus, di mana Natal bukan dipastikan di bulan Desember, namun kita merayakan memperingati kelahiran Yesus, yaitu kelahiran Dia, terang yang ajaib itu telah ada bersama kita. Pada saat ini bulan Oktober, secara global kita tidak memperingati Natal yang biasanya kita peringati di bulan Desember. Namun pesan tentang terang itu terus harus kita sampaikan dimanapun, kapanpun berada. Karena terang inilah yang memberi pengharapan kepada dunia yang hidup dalam gelap. Kita tahu di dalam sebuah ruangan yang gelap, ketika terang hadir, maka kegelapan harus meninggalkan tempat. Karena terang menguasai, yang mengatasi dan menang atas gelap. Kita tahu dalam kehidupan ini, di masa gelap, kita tidak dapat melihat rencana Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Tapi ketika sinar terang itu menyinari mata kita, hati kita, maka kita dapat melihat segala pengharapan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Janji-janjinya hidup di dalam hidup kita. Mari kita buka di Kejadian pasal 1 ayat 1-3 dalam permulaan penciptaan. Kejadian pasal 1 ayat 1-3. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kitab Kejadian adalah kitab di mana penciptaan pada mulanya, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Kita pandang kepada Dia, Sang Pencipta, yang menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Hari pertama, terang. Kedua, ketiga, keempat. Hari ke-5, Tuhan menciptakan semua keperluan yang manusia perlu. Dan hari ke-6, manusia diciptakan. Kita bersyukur Allah menciptakan langit dan bumi. Dia kreatif, Dia penuh kuasa dahsyat. Dari bintang-bintang di langit, matahari, tanaman, binatang. Di antara semua yang Dia ciptakan. Pada hari ke-6, Dia menciptakan manusia yang serupa dengan gambarnya. Di konteks di ayat yang ke-2, bumi belum berbentuk dan kosong. Kondisi yang ada belum berbentuk dan kosong. Ini juga bisa merupakan gambaran bagi hidup kita, di mana hidup kita sepertinya belum teratur, belum ada isinya. Kehidupan kita sepertinya belum mantap. Namun percaya, di tengah-tengah gelap gulita yang ada, yang menutupi samudra raya, ada roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah ada menutupi seluruh bumi ini, dan Dia melayang-layang di atas permukaan air. Kuasa Roh Kudus, Roh Allah bekerja di antara dalam penciptaan ini. Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Roh Allah bersama-sama dengan Allah Bapa, bersama-sama dengan firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Penciptaan terjadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dalam kehidupan kita, di mana kita rindu supaya gelap yang ada, supaya bisa berlalu. Hanya dengan terang dari Tuhan, sehingga bisa menerangi gelap yang ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita, seluruh umat manusia. Hanya terang
dari Kristus, terang dari Allah, menerangi hidup kita. Manusia yang tidak sadar kebutuhannya akan terang, maka akan terus hidup dalam gelap. Sekali lagi, manusia yang tidak sadar kebutuhannya akan terang, maka hidupnya akan terus hidup dalam gelap. Namun manusia yang sadar hidupnya di dalam gelap, merindukan terang itu, datang menerangi hidupnya. Mereka menanti-nantikan kapan terang itu datang. Manusia hidup di dalam kondisi gelap, tapi terang Kristus datang ke dunia ini, menjelma sebagai manusia, supaya barang siapa yang percaya pada Anak Allah, Yesus Kristus Tuhan, dia diselamatkan. Luar biasa. Kuasa dari penciptaan, di mana terang yang kita butuhkan dalam hidup sehari-hari, memberikan gambaran kepada sang terang ilahi, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang kita butuhkan dalam hidup kita, orang berdosa. Kuasa dari penciptaan, kuasa dari firman Allah, kuasa dari Roh Allah yang bekerja, firman yang kita terima menjadi hidup, logo perkataan Tuhan hidup dalam hidup kita, memberikan kita terang yang membuat kita melihat segala sesuatu dengan jelas. Tanpa terang itu, kita hidup saling membenci, mendusta, kepahitan, kecewa, dan merana. Namun terang Yesus Kristus telah lahir di dunia ini, sehingga yang gelap harus pergi. Terang menerangi kita. Dia yang berfirman, dia berkuasa, dan dia menepati janjinya, sebab dia adalah Allah yang setia, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Sebelum dunia diciptakan, dia telah ada, dan dia tetap Tuhan yang sama, yang berkuasa atas segalanya. Dia pencipta agung, betapa dahsyat penciptaannya. Kita bersyukur bahwa kita adalah ciptaannya. Untuk itu kita kembali mengabdi kepadanya. Roh kita adalah untuk menyembah dia. Jiwa kita memuji kebesarannya. Tubuh kita adalah bait Roh Allah di dalam hidup kita. Kita bersyukur manusia diciptakan serupa dengan gambar rupa Allah. Terang itu begitu jelas, sehingga hidup kita dapat melihat dia muka dengan muka. Tidak samar-samar, tetapi karena dosa kita tidak dapat melihat dia. Namun Yesus datang untuk menebus hidup kita dari dosa, dari keterpurukan hidup ini, sehingga kita bebas. Ucapan firman Allah hidup, terang itu terjadi dalam hidup kita. Terang yang datang dari dia memberikan kelegaan, kepuasan, kesukaan, sehingga kita tidak hidup lagi dalam gelap. Dunia yang gelap ini tidak menyadari bahwa mereka ada di dalam kegelapan. Kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah melihat terang itu, yang sudah menerima terang itu dalam hidup ini. Kita wajib untuk membagikan, untuk mendoakan, untuk memberkati sekeliling kita. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Di komunitas di mana kita berada, di sekolah, di rumah, di tempat pekerjaan, kita semua adalah anak-anak terang. Dalam bulan Oktober ini, kita akan banyak mendalami, mengalami terang dari Tuhan atas hidup kita. Luar biasa ketika orang yang sudah disinari dengan terang dari Allah, maka kita semuanya hidup penuh sukacita, hidup penuh dengan damai sejahtera. Dia berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kita diberikan kuasa untuk mengucapkan kata-kata profetik. Kita semua adalah umat yang telah ditebus olehnya.
Kita menjadi kepanjangan dari kaki dan tangannya Tuhan. Kasih-Nya, kuasa-Nya bagi dunia yang di dalam gelap ini. Terang yang sudah menerangi hidup kita. Kita menjadi terang dimanapun kita berada. Kita diberikan kuasa dalam ucapan. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara dan saya, yang mengaku dan percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita diberikan kuasa untuk mengucapkan, untuk memberkati sekeliling kita di mana kita berada. Bahkan memberkati kondisi tubuh kita yang sakit, kelemahan-kelemahan kita. Kita diberikan kuasa untuk mengucapkan berkat, mengucapkan firman Tuhan kepada sekeliling kondisi, kota, bangsa. Kita diberikan kuasa untuk mengucapkan firman Tuhan. Jadilah terang, maka terang itu jadi atas kotaku, atas bangsaku, atas keluargaku, atas hidupku. Haleluya. Kuasa dari firman itu, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Dalam kesesakan apapun, kegelapan yang begitu gelap, yang pekat, ketika terang itu bersinar, bercahaya, maka kita mempunyai pengharapan untuk menatap hari esok, untuk bangun dari tempat tidur menghadapi kenyataan hidup. Dan bersama Yesus kita dapat melewati semuanya. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus kita dapat menang melewati ujian dan cobaan hidup ini. Kita bukan menjadi korban ataupun menjadi lemah, tidak berdaya. Namun kita mendapat kekuatan baru. Terang yang menerangi hidup kita sudah datang di antara kita. Mari buka di Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita alami perjumpaan dengan sang firman, yaitu Yesus Kristus. Orang yang berjumpa dengan sang firman, berjumpa dengan terang itu, maka hidup kita pasti diubahkan. Yang gelap, ada terangnya dalam hidup ini. Yesus Kristus, dia adalah terang yang sempurna. Terang ilahi atas kehidupan umat percaya. Perjumpaan dengan sang firman ini, maka firman bukan menjadi sebuah peraturan-peraturan belaka, tapi firman menghidupkan, firman, sang firman membebaskan, sang firman menerangi hidup kita. Itulah kuasa. Kau berfirman, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Amin. Kita terima terang itu. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Karena Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah kita satu, esa adanya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian. Hidup ini bukan dari diri kita sendiri. Dari Dia. Dan oleh terangnya, oleh Dia pribadi. Hidup kita ada sebagaimana kita ada. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan berikan. Karena hidup ini adalah terang manusia di dalam hidup orang percaya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Terangnya menerangi hidup kita. Dalam Dia ada hidup, ayat 4. Dalam Dia, dalam Yesus. Dalam firman, sang firman. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia.
Haleluya, luar biasa. Terang manusia ini yang kita butuhkan. Yesus Kristus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Dan itulah orang melihat Yesus dalam hidup kita. Tutur kata, perbuatan kita, pikiran kita, kreativitas, karya yang dimanifestasikan dalam hidup kita sehari-hari. Itu adalah terang bagi sekeliling kita. Dia sang terang ilahi. Terang yang ajaib yang telah menjelma sebagai manusia hidup di antara kita. Sehingga kita memperoleh terang itu. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Seperti tadi saya jelaskan. Sebuah ruangan yang gelap, pekat. Yang tidak ada jendela, tidak ada cahaya sedikit pun. Dalam kondisi yang begitu gelap. Ketika kita nyalakan lampu, kita menekan tombol lampu saklar, maka terang itu ada, menerangi ruangan itu. Apakah dengan kita menyalakan lilin, apakah lampu baca, atau lampu neon dan sebagainya, maka ruangan itu diterangi. Begitu pula hidup manusia. Terang Kristus telah turun dan bercahaya atas kita. Sehingga terang itu menerangi kehidupan kita. Dan ingat, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kita bercahaya yang paling dahsyat, yaitu di tengah dunia yang penuh dengan kekecewaan, kesedihan, mabuk, pesta pora, kenajisan dalam hal-hal keinginan daging yang merajalela, tidak mencari Tuhan, tapi memuaskan hawa nafsu, keinginan yang sementara. Hal-hal yang dunia ini, yang sifatnya sementara. Menyenangkan daging yang sementara ini. Namun kabar baik, terang Yesus sudah ada. Di antara kita, tinggal di dalam kita, firman-Nya telah menjadi manusia. Mari kita lanjut, Yohanes pasal 1. Pandangan kita kepada Yesus, terang yang ajaib, terang ilahi. Dia yang berfirman, jadilah terang. Maka terang itu transfer dan terjadi dalam hidup kita. Dan menyinari kehidupan kita. Ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Kita juga adalah Yohanes Pembaptis yang diutus Tuhan untuk mengkabarkan berita tentang terang itu yang sudah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, menjelma sebagai manusia. Yesus lahir di dunia. Terang itu menerangi kehidupan manusia. Ia bukan terang itu. Yohanes Pembaptis bukan terang itu. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sejati, yaitu hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus. Sebab dia yang berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Dan terang yang kita butuhkan sehari-hari itu memberikan sebuah gambaran kepada terang yang sejati, terang Yesus Kristus. Namun apakah manusia yang hidup dalam gelap siap mau diterangi oleh firman Allah, mau siap diterangi oleh terang Kristus, siap untuk diterangi oleh kebenaran? Di ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Benar, dunia, saya dulu hidup dalam gelap, saya bukan orang percaya, tetapi terangnya menyinari hidup saya, sehingga saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bersyukur
atas doa-doa. Saya percaya begitu banyak orang-orang yang mendoakan untuk keselamatan jiwa-jiwa, sekalipun orang-orang tersebut tidak mengenal saya secara pribadi. Namun doa-doa mereka, Tuhan menjawabnya. Dan saya bersyukur saya maupun sisi keluarga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hampir 30 tahun yang lalu. Itu semua adalah kasih anugerah Tuhan. Saya yang dahulunya gelap, hidup dalam gelap, namun terangnya yang ajaib menerangi hidup saya. Dan hidup itu tidak berhenti saat saya menerima Yesus, tapi hidup terus diproses, sehingga terang itu menerangi bagian-bagian hati, pikiran, kehidupan kita yang mungkin masih tertutup, yang masih ada kekecewaan, yang mungkin masih ada kepahitan, dusta, maupun ada kegagalan, kelemahan. Namun terangnya, setiap hari kita diterangi oleh firman Allah. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah terang bagi jalanku. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sungguh kita butuh firman Tuhan setiap hari menerangi hidup kita. Dia yang berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Firman berkuasa menerangi hidup kita, sehingga terang itu jadi. Di bagian mana aspek kehidupan kita, sekalipun kita sudah menerima Yesus 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, tapi kalau kita tidak diisi oleh firman Tuhan, kalau kita tidak hidup bergaul dengan Tuhan, maka kita hidup dalam kegelapan. Sekalipun kita sudah mengakui Yesus adalah Tuhan, namun kalau kita tidak mau izinkan firman-Nya, terang firman-Nya, menerangi, jadi terang itu dalam hidup kita, maka kita tetap hidup di dalam dosa. Dalam masa bulan Oktober ini, kita akan mendalaminya, sehingga kita akan mengerti apa sesungguhnya hidup sebagai anak-anak terang. Tapi lebih awal di pertemuan ini, kita alami perjumpaan dengan Sang Terang yang ajaib. Kita alami terang itu dalam hidup kita. Jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sayang sekali, orang-orang yang hidup dalam gelap tidak menyadari bahwa mereka membutuhkan terang yang bisa menerangi hidup mereka. Untuk itu kita harus menjadi terang, menjadi saksi bagi sekeliling kita. Dengan kehidupan kita yang sudah berubah, yang manusia lama kita tanggalkan, manusia baru kita sungguh-sungguh alami. Sehingga orang-orang sekitar kita dapat merasakan, dapat melihat perbedaannya. Dahulu dalam gelap, sekarang sudah hidup dalam terang. Dan ini bukan satu hari, tapi seumur hidup kita diproses supaya kita hidup di dalam terang. Kita baca Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini sangat menyedihkan, karena dia datang kepada dunia, kepada manusia ciptaannya. Manusia yang telah hilang kemuliaan Allah karena dosa. Namun, manusia yang berdosa tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita tangisi untuk kota, untuk bangsa kita, untuk saudara kita, keluarga kita yang belum menerima terang itu, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menangisi, sungguh-sungguh berseru, Tuhan, tolong jamah anggota keluarga kami, jamah bangsa kami, kota kami, teman kami, dan sebagainya, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Nama Yesus, nama yang menghidupkan. Nama Yesus, nama yang menyembuhkan. Nama Yesus,
nama yang berkuasa. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Sangat sederhana. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, awalnya saya tidak mengerti, tidak mengenal. Apakah sesederhana itu? Dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku diselamatkan. Ternyata sesederhana itu. Ketika seseorang mengaku dengan mulut, hati percaya, Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia diselamatkan. Dan selanjutnya adalah proses-proses ketaatan lewat baptisan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ketaatan kita hidup mau diajar dalam kebenaran firman, sehingga terang yang sudah menerangi hidup kita, hari demi hari kita dibersihkan, diproses, sehingga kita hidup sesungguhnya sebagai anak-anak terang. Bukan hanya identitas kita seorang anak terang, tapi kehidupan kita mencerminkan sebagai seorang anak terang. Dalam persahabatan, pergaulan kita, berusaha, bisnis, dan segala aktivitas kita sehari-hari, kita menjadi garam dan terang dunia. Di ayat yang ke-13, Yesus yang menyelamatkan kita. Ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saya berdoa bagi siapapun yang mendengar, yang menonton YouTube channel ini, mendengar kebenaran firman suara penggembalaan ini, yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, saya doakan supaya Anda membuka hati, mengaku Yesus adalah Tuhan, dan hati percaya, maka Anda diselamatkan. Penutupan saya akan doakan bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena terang itu datang untuk saudara, untuk semua seluruh dunia ini. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman Yesus Kristus, terang ilahi, terang ajaib itu telah tinggal, telah ada bersama-sama kita. Firman-Nya selalu ada di dalam hidup kita. Roh-Nya berkarya, melayang-layang di atas permukaan air. Dan di Roh Allah bekerja, membawa keselamatan kepada kita. Jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Ketika kita izinkan firman Tuhan menerangi kita, firman-Nya tinggal di dalam kita, kita akan melihat kemuliaannya yang luar biasa. Yesus bukan hanya kita melihat ataupun kita hanya mendengar dari kata orang, tapi kita sendiri mengalami terang itu mengubah hidup kita. Yesus penuh kasih karunia, dan dia tinggal di dalam kita. Hidup kita penuh kasih karunia. Yesus, terang itu menerangi hidup kita. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, dan dia di dalam kita. Kebenaran menguasai hidup kita. Yang dahulunya kita tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak. Namun sekarang, karena terangnya sudah menerangi kita, maka kita hidup di dalam kasih karunia. Hidup dalam anugerahnya. Kita hidup dalam pertobatan. Kita hidup di dalam sungguh-sungguh anugerahnya. Hidup diperuntukkan untuk Tuhan. Dan sungguh-sungguh kita hidup dalam kebenaran sesuai firman-Nya. Saya akan membaca sebuah ayat untuk mengantar kita ke minggu depan, akan disambung selama bulan Oktober ini, seri terang.
Mari buka di Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 18. Ini akan diuraikan lebih dalam di minggu yang mendatang. Saya akan membaca ayat 15 sampai 18. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Dan akan dilanjutkan di ayat-ayat selanjutnya. Saya akan uraikan lebih dalam di pertemuan minggu depan. Saya akan tutup di suara pembalaan minggu ini. Ketika terang itu sudah kita terima, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, terang itu berkarya. Dia berfirman, Roh Allah melayang-layang, berkarya bekerja dalam hidup umat percaya. Maka terang itu jadi dalam hidup kita. Mata hati kita menjadi terang. Rasul Paulus yang dahulunya hidup dalam gelap, namun oleh kasih anugerah Tuhan, dia menerima kasih karunia dan kebenaran itu. Terang itu menerangi hidupnya. Dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia menuliskan kitab Efesus ini. Dia berdoa, dia meminta kepada Yesus Kristus Tuhan, yaitu Bapa yang mulia, supaya memberikan kepada umat percaya, kepada kita semua. Untuk konteks ini, jemaat di Efesus. Kita sebagai umat jemaat Tuhan, kita juga percaya Tuhan memberikan kita roh hikmat dan wahyu mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hati kita terang. Mari kita naikkan sebuah nyanyian. Setelah itu saya akan doa firman Tuhan ini, dan juga doakan untuk mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita belajar dari nyanyian ini. Kau berfirman, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Kau berfirman, jadilah terang, lalu terang itu pun jadi. Kau berfirman, maka semuanya jadi. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kau berfirman, jadilah terang, lalu terang itu pun jadi. Kau berfirman, maka semuanya jadi. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kau yang layak terima pujian kami. Kau yang layak terima sembah kami. Kau yang layak terima hormat kami. Kau yang layak terima kemuliaan. Kau berfirman, jadilah terang, lalu terang itu pun jadi. Kau berfirman, maka
maka semuanya jadi. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kau yang layak terima pujian kami. Kau yang layak terima sembah kami. Kau yang layak terima hormat kami. Kau yang layak terima kemuliaan. Kau yang layak terima pujian kami. Kau yang layak terima sembah kami. Kau yang layak terima hormat kami. Kau yang layak terima kemuliaan. Kau besar, kau ajaib, kau mulia, kau agung. 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 Kau yang layak terima pujian kami. Kau yang layak terima sembah kami. Kau yang layak terima hormat kami. Kau yang layak terima kemuliaan. Kau yang layak terima pujian kami. Kau yang layak terima sembah kami. Kau yang layak terima hormat kami. Kau yang layak terima kemuliaan. Kau yang layak terima kemuliaan. Kau yang layak terima kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami yakin percaya Engkau berfirman, jadilah terang, dan terang itu pun jadi. Di mana kami menerima terang yang ada di dunia ini. Di mana Tuhan berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Mengarahkan pandangan kami kepada Sang Terang, Yesus Kristus Tuhan, yang telah menjelma sebagai manusia. Firman yang menjadi manusia. Sehingga kita hidup tidak dalam gelap, tapi hidup di dalam terangnya. Hamba-Mu berdoa, berikan roh hikmat dan wahyu, mengenal Allah dengan benar, sehingga mata hati kami semua menjadi terang. Saat ini hamba-Mu mau doakan untuk saudara dimanapun berada yang menonton channel ini. Bagi yang belum menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saya meminta saudara untuk mengangkat tangan dan saya doakan. Angkat tangan dan saya doakan. Yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pertama kali. Mungkin ada saudara dan sekeluarga yang menonton bersama, ada yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah kesempatan, karena tidak ada yang namanya kebetulan. Firman ini dibagikan, sehingga terang ini terang menerangi hidup saudara. Saya akan doakan bagi yang mengangkat tangan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, Kau melihat mereka yang tangannya terangkat, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk pertama kalinya. Hamba-Mu saat ini doakan bagi saudara yang baru pertama kali mau mengucapkan doa ini. Mari ikuti saya berdoa.
Bapa, saya mengaku saya orang berdosa. Saya butuh juru selamat. Saya hidup dalam gelap. Saya butuh terang. Itu Yesus Kristus. Aku percaya Engkau adalah Tuhan dan juru selamat pribadiku. Engkaulah terang ajaib yang telah datang ke dunia, menerangi hidup saya. Hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat pribadiku. Dan saya hidup tidak di dalam gelap lagi, tapi hidup di dalam terang-Mu. Ajari aku firman-Mu. Ajari aku hidup di dalam terang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengucap syukur. Hari ini aku adalah anak-Mu, menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat bagi saudara yang baru mengikuti mengucapkan doa ini. Doa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang pertama kali. Saya menghimbau saudara yang mengucapkan doa tadi bisa minta mungkin saudara keluarga yang ada, orang percaya, bahkan juga bisa menghubungi lewat channel ini untuk bisa ada follow up sehingga Anda bisa bertumbuh di dalam terang firman Allah, sehingga Anda terus hidup di dalam kebenarannya. Selamat bagi saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saat ini bagi saudara, kita siapkan untuk menerima perjamuan kudus, di mana perjamuan kudus kita dipersatukan dengan tubuh dan darahnya. Setiap kita menerima tubuh dan darahnya, kita memperingati akan kematiannya. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdiam diri, untuk sungguh-sungguh menguji diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya karya Yesus di atas kayu salib bagi kita? Dengarkan firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Lalu barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Hanya orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, percaya akan korban Kristus yang sempurna, yang boleh diizinkan untuk menerima perjamuan kudus ini. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita siapkan hati kita angkat roti. Dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Kita angkat roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti doa saya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, percaya ini adalah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita semua. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan. Lalu berkata, ikuti. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih dalam Yesus, percaya ini adalah darah Yesus yang telah dicurahkan di atas Kalvari untuk menebus kita dari semua dosa, segala kutuk, dan segala hal yang menawan kita. Kita katakan amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil waktu mengucap syukur. Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas korban-Mu yang sempurna, karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami, karya keselamatan, tubuh dan darah-Mu yang telah dicurahkan, yang telah dipecah-pecahkan untuk kami semua. Kami bersyukur, kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah anak-anak terang, karena terang-Mu sudah hidup, menerangi hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk siap menerima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Semua yang percaya, kita katakan amin.